adik-adik, selamat datang di channel YouTube saya, Hendriang 651. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal latihan integral. Nah, soal seperti apa sih yang biasanya suka ditanyakan dan muncul di buku atau ditanya guru kalian? Simak terus video ini sampai selesai ya. Nah, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, boleh kalian klik dulu subscribe-nya, karena subscribe itu gratis. Dan kalau kalian suka video ini, boleh kalian like atau kalian bagikan juga ke teman-teman kalian supaya bisa sama-sama ikut belajar. Oke, kita langsung mulai pembahasan soalnya ya. Nah, yang pertama, tentukan hasil dari integral 2x pangkat 2 ditambah 4x tambah 5 dx. Nah, ini integralnya berupa fungsi aljabar yang terdiri dari beberapa suku. Nah, kita kerjakan masing-masing suku ya. Jadi pada video sebelumnya saya sudah ajarkan bagaimana cara mencari integral. Nah, rumusnya adalah kita praktekkan lagi ya. Jadi koefisiennya 2 dibagi pangkatnya kamu turunkan ke bawah, tambahkan 1. Jadi ini 2 berasal dari pangkat 2. Yang 2 yang ini koefisien x-nya. Lalu x-nya juga pangkatnya kita tambahkan 1. Nah, selesai untuk suku pertama. Seperti itu aja, udah kan? Lalu ditambah yang 4x nya juga sama, 4 dibagi x ini kan sebenarnya pangkat 1, berarti 1 tambah 1. Ingat, pangkatnya selalu ditambah 1 ya, yang bagian bawah. Lalu pangkat x nya juga tambahkan 1. Nah, selesai untuk 4x. Lalu kita lanjut yang plus 5. Ingat, 5 itu sebenarnya ada x pangkat 0. Nah, sebenarnya ada x pangkat 0 nya. Jadi 5 dibagi 0 tambah 1 x pangkat 0 tambah 1 plus c. Karena ini adalah integral tak tentu ya. Lalu tinggal kita hitung deh. 2 tambah 1 kan 3. Jadi 2 per 3 x pangkat 2 tambah 1 3 juga. 1 tambah 1 2. Lalu 4 tambah 2 4 bagi 2 2 x pangkat 1 tambah 1 2 juga. Lalu 0 tambah 1 kan 1, 5 bagi 1 5, x pangkat 0 tambah 1 x tambah c. Udah selesai untuk nomor 1. Mudah kan? Sekarang nomor 2 sebenarnya sama juga ya. Tentukan hasil dari integral x pangkat 2 ditambah 1 per x pangkat 2 dx. Nah, bedanya dia ada pecahannya. Nah, pada video konsep dasar integral yang sudah saya bahas pada video sebelumnya, sudah saya ajarkan juga bagaimana cara mengerjakan yang variabelnya ada di bagian bawah ya. Kita ulang lagi. Untuk yang x pangkat 2 itu bisa langsung kita kerjakan. Ingat, di depan x-nya kalau nggak ada angkanya berarti ada angka 1 ya. Berarti 1 per pangkat x-nya 2, 2 tambah 1 x pangkat 2 tambah 1. Nah, selesai untuk yang x pangkat 2. Nah, untuk yang 1 per x pangkat 2 itu kita ubah dulu. 1 per x pangkat 2 nya kita ubah dulu menjadi pecahannya kita naikkan ke atas ya angkanya ya. Jadi ini x pangkat 2 nya kalau mau dipindahkan ke atas jadi x pangkat min 2. Jadi kalau dia ada di penyebut, kamu mau taruh di bagian pembilang, tinggal ubah tandanya aja ya. Karena ini sebenarnya x pangkat min 2 per 1. Jadi kalau mau dibalik bentuknya boleh, tapi tanda pangkatnya harus diganti ya. Oke. Jadi 1 per x pangkat 2 itu sama dengan x pangkat min 2. Berarti ditambah 1 per min 2 tambah 1. Ingat ya, karena tadi berubah menjadi x pangkat min 2. Lalu x pangkat min 2 tambah 1 plus c. Nah, seperti itu ya. Ini integral dari 1 per x pangkat 2. Oke, selanjutnya kita hitung. 2 tambah 1 3. Jadi 1 per 3 x pangkat 3 ditambah min 2 tambah 1 kan min 1. Jadi 1 dibagi min 1. Lalu x pangkat min 2 tambah 1 min 1 juga. Tambah c. Nah, ini sepertiga x pangkat 3 kan tidak bisa lagi kita hitung ya. Jadi biarkan tetap sepertiga x pangkat 3. Lalu nih 1 dibagi min 1 plus bagi min min. 1 bagi 1 1. Jadi 1 dibagi min 1 itu min 1. Min 1 ketemu plus. Plus ketemu min itu jadi min karena tandanya beda. Jadi ini nanti min aja, tidak ada plusnya lagi ya. Berarti min x pangkat min 1. Karena ini sudah jawabannya, kita kembalikan lagi ke pangkat positif karena di soalnya pangkatnya pangkat positif.
X pangkat min 1 supaya jadi pangkat positif jadi 1 per X pangkat 1. Ingat, kalau mau diubah pangkatnya, kalau negatifnya di atas berarti positifnya di bawah. Sebenarnya ini X pangkat 1 ya, tapi satunya tidak perlu ditulis. Lalu plus C, selesai. Oke, kita akan lanjut pembahasan contoh soal yang lain. Simak terus videonya. Terima kasih. Baik adik-adik, kita lanjut pembahasan soal yang ketiga ya. Tentukan hasil dari integral X akar X dikurang 1 per akar X dx. Ingat tadi integral yang kita kerjakan itu adalah suku per suku ya. Jadi di soal ini ada dua suku tapi dalam bentuk akar. Bagaimana cara mengerjakannya sebenarnya sudah dicontohkan pada video konsep dasar integral sebelumnya. Kalian bisa tonton juga ya. Oke, kita langsung bahas. Jadi bentuk soal ini kita jadikan dalam bentuk bilangan berpangkat dulu ya. Oke. Jadi integral X akar X itu sama dengan X pangkat setengah, karena akar X itu berasal dari X pangkat 1 dan akarnya akar pangkat 2. Kalau diubah ke bentuk pangkat menjadi X pangkat 1 per 2, dimana pangkat yang di dalam itu pembilangnya, pangkat akar penyebutnya. Seperti itu ya. Jadi integral X dikali X pangkat setengah dikurang 1 per akar X, berarti X pangkat setengah juga dx. Nah, kalau masih ada dalam bentuk pecahan, fungsinya kita ubah dulu ya, supaya nggak dalam bentuk pecahan, dengan cara kita pindahkan ke atas, lalu kita ganti tandanya ya. Nah, ini X dikali X pangkat X dikali X pangkat setengah itu bisa kamu hitung, karena perkalian bilangan berpangkat, pangkatnya tinggal ditambah. Jadi ini X pangkat 1 ditambah setengah jadi 1 setengah. Nah, 1 setengah itu sama dengan 3 per 2 ya. Jadi yang depan nanti berubah menjadi X pangkat 3 per 2 dikurang yang bawah 1 per X pangkat setengahnya kita naikkan ke atas menjadi X pangkat min setengah dx. Nah, kalau sudah seperti ini tidak bisa kamu kurang ya. Tidak bisa 3 per 2 dikurang 1 per 2, nggak boleh. Karena ini pangkatnya sebenarnya nggak sama. Oke, nah seperti ini udah bisa langsung kamu kerjakan menggunakan prinsip integral. Jadi dianggap ini depannya ada 1 ya. 1 dibagi pangkatnya turunkan 3 per 2 tambah 1. Ingat, karena akan ditambah 1 itu kan bukan pecahan. Supaya bisa kita tambahkan dengan 3 per 2, kita ubah jadi bentuk pecahan yang mengikuti penyebutnya. Kalau penyebutnya 2, jadi satunya kita ubah jadi 2 per 2 supaya sama-sama berpenyebut 2 gitu ya. Lalu X pangkat 3 per 2 ditambah 1 juga, berarti ditambah 2 per 2 juga, seperti itu ya. Lalu dikurang, ini juga sama, dianggap depannya ada 1 per pangkat min setengahnya dipindahkan ke bawah, tambahin 1 juga. Ingat, selalu ditambah 1. Nah, karena dia penyebut pecahan juga, maka seperti tadi satunya kita ubah jadi pecahan yang supaya bisa dihitung. Kita ubah jadi 2 per 2, karena 2 per 2 itu kan 1 juga. Lalu X pangkat min setengah ditambah 1, satunya kita ubah jadi 2 per 2 juga. Lalu plus C ya, karena ini adalah integral tak tentu. Selanjutnya tinggal dihitung. Ini nanti jadi 1 per 3 per 2 tambah 2 per 2 itu tinggal tambahkan pembilangnya. Yang atas 3 tambah 2, 5. Jadi 5 per 2. Ingat, 1 per 5 per 2 sama dengan 1 dibagi 5 per 2. Nah, untuk mengerjakan pembagian pecahan, pembagiannya diubah jadi kali. Lalu yang bagian belakang atau yang bagian bawahnya dibalik. 5 per 2 jadi 2 per 5. Lalu nanti 1 kali 2 per 5. Jadi 1 per 5 per 2 itu sama dengan 2 per 5. Ini saya langsung aja ya. Jadi nanti ini langsung jadi 2 per 5 X pangkat. Kalau yang ini tidak. Yang ini jangan diubah jadi 2 per 5, tapi tetap 5 per 2. Lalu dikurang min 1 tambah 2. Min 1 tambah 2 kan 1. Jadi 1 per 2, 1 dibagi 1 per 2 atau 1 dibagi setengah. 1 dibagi 1 per 2 nanti jadi 1 kali 2 per 1. 1 kali 2, 2 bagi 1, 2. Jadi
Jadi yang ini jadi 2 aja ya. X pangkat setengah. Ya, min setengah tambah 2/2 itu setengah plus C. Udah, sepertinya sebenarnya ini udah jadi ya, tapi kalau ada pangkat yang lebih dari 1, ini 5/2 itu kan sebenarnya 2,5. Itu kita pisahkan lagi seperti tadi dalam bentuk soalnya seperti ini. Ini kan sebenarnya asalnya dari 1 tambah setengah. Kalau 5/2 kan 2/5, berarti asalnya dari 2 sama setengah. Jadi ini nanti bisa juga kamu nulisnya gini, 2/5 X pangkat 2 akar X. Kan asalnya dari 5/2 itu dari 2 sama setengah. X pangkat 2 sama X pangkat setengah. X pangkat setengah itu sama aja dengan akar X. Lalu dikurang 2. Ini X pangkat setengah juga berarti kan akar X juga. Ya. Nah, ditambah C. Nah, ini karena sama-sama punya akar X, kalau mau kamu faktorkan boleh. Jadi ini kalau mau dikeluarin akar X-nya juga boleh. Jadi nanti kita kurung 2/5 X pangkat 2 dikurang 2, lalu buka kurung akar X tambah C. Seperti ini juga boleh ya, karena ini nanti kalau akar X-nya dikali ke dalam, balik lagi ke 2/5 X kuadrat akar X dikurang 2 akar X plus C. Seperti itu ya, mudah-mudahan kalian paham. Kita lanjut pembahasan soal keempat. Oke, adik-adik, kita lanjutkan pembahasan contoh soal yang keempat. Ini adalah contoh soal terakhir. Nah, di contoh soal ini saya akan ajarkan bagaimana sih cara mencari nilai plus C-nya. Karena selama ini kita kalau mengintegral selalu ada plus C di belakangnya ya. Karena ini adalah integral tak tentu yang belum ada perhitungan nilainya. Nah, kita bahas langsung ya soalnya. Yang keempat, tentukan fungsi Y sama dengan fx apabila diketahui f aksen x sama dengan x kuadrat min 4 dan f3 sama dengan 5. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya bahwa integral itu sebenarnya adalah kebalikan dari turunan. Jadi kalau kita punya suatu fungsi, kita turunkan fungsinya, nanti akan dapat turunannya. Nah, turunan dari fungsi ini bisa dikembalikan lagi ke bentuk fungsi aslinya dengan cara integral. Ini contoh soalnya, kita bahas ya. Oke, jadi kita diminta menentukan fungsi awalnya kalau turunan dari fungsinya adalah x kuadrat min min 4 ya, sorry. Nah, kita bisa mencari fungsi awalnya dengan cara integral. Jadi kita integralkan turunannya. Yang diintegralkan turunannya ya. Jadi kita cari integral dari x kuadrat min 4 dx. Nah, kita kerjakan seperti biasa ya. Ini dianggap depannya ada 1, jadi 1 per pangkat x-nya kita pindahkan ke bawah, tambahkan 1, selalu ditambah 1. Lalu x pangkat 2 tambah 1 dikurang. Nah, ini 4 itu sebenarnya ada x pangkat 0-nya ya. Jadi 4 per 0 tambah 1 x pangkat 0 tambah 1 plus c. Nah, biasanya ada plus c-nya ya kan. Lalu kita hitung dulu ya. Nanti ini jadi 1/3 x pangkat 3. Lalu 0 kurang 0 tambah 1 kan 1, 4 bagi 1 4. X pangkat 0 tambah 1 1, jadi x pangkat 1 ditambah c. Nah, sebenarnya ini udah jadi ya. Ini udah jadi, inilah fungsi fx-nya ya. Inilah y-nya atau fx-nya. Nah, karena masih ada plus c-nya, plus c-nya ini bisa kita hitung karena kita dikasih data f dari 3 nilainya 5. Jadi maksudnya, jadi kan fx-nya adalah 1/3x atau x pangkat 3 per 3 1/3 x pangkat 3 maksud saya ya. Lalu dikurang 4x ditambah c. Ini kan fx-nya ya. Nah, dikasih tahu bahwa f3 adalah nilainya 5. Jadi kalau kamu ganti x-nya jadi 3, maka x yang ada di fungsinya semua berubah jadi 3 juga ya. Jadi nanti ini 3 pangkat 3 dibagi 3 dikurang 4 kali 3 tambah c. Nah, nanti ini kalau dihitung hasilnya 5, begitu maksud dia ya. Jadi kalau ada data fungsi berapa sama dengan berapa, kita bisa nyari nilai c-nya. Nah, nanti ini 3 pangkat 3 itu 3 kali 3 kali 3 27 bagi 3 9 dikurang 4 kali 3 12 ditambah c sama dengan 5. 9 kurang 12
minus 3 tambah C sama dengan 5. Nah, minus 3 nya kita pindahkan jadi tambah 3 ya. Jadi C sama dengan 5 tambah 3 sama dengan 8. Jadi C nya 8, maka fx nya versi lengkapnya adalah sepertiga X pangkat 3 dikurang 4X ditambah C nya berubah menjadi ditambah 8. Nah, seperti itu saja. Mudah-mudahan kalian paham. Sudah cukup banyak contoh-contoh soal integral yang saya bahas. Oke, terima kasih.